Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Mijarwan dan di sini biasa dipanggil lebih akrab Pak Mijan. Saya masuk Islam tahun 2014. Alhamdulillah tahun 2014 kami disyahadatkan di Sri Surah ini di rumah saya. Saya dulu mantan pengkhotbah. Saya masuk Islam tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena proses saya masuk Islam sangat penuh perjuangan. Studi bandingnya hampir 1 tahun. Jadi makanya saya harus memperjuangkan dan mempertahankan agama Islam yang ada hari ini, beberapa kakak yang ada hari ini, untuk bisa mendapatkan hasil daripada perjuangan yang telah kami lakukan. Karena dulu saya sebagai pengkhotbah, sehingga saya bisa memilih keyakinan saya sekarang sebagai agama Islam, karena saya anggap itu lebih baik buat saya. Dan di sini di Sri Surah saya sebagai Ketua Mu'alaf, dan di Sumailala juga saya merangkap 2 dusun. Di Sumailala ada program perumahan, program perumahan masih sedang berjalan, dan perumahan sekarang sudah teratap kurang lebih 12. Sudah ada 12 rumah. Selebihnya masih sedang dalam proses, dan anggaran dana yang kami kelola itu sangat terbatas, sehingga nilai kemarin uang yang kami kelola 25 juta dengan jumlah rumah yang harus dibangun sebanyak 8 buah rumah. Alhamdulillah sudah teratap 4 dan tinggal 4. Kebetulan anggaran sudah sangat menipis, sehingga program itu masih sedang tertunda. Insya Allah kami percaya Allah akan memudahkan dengan mendengar dan melihat dan membaca informasi ini. Semoga ada saudara-saudara saya, khususnya yang ada rezeki, baik itu punya kedudukan dan jabatan di pemerintah, melihat apa benar ataupun apa nyata ini kebutuhan daripada mu'alaf, sehingga ke depan harapan kami semua jumlah kakak yang ada di dusun Sri Surah dan Sumailala sebanyak 36 kakak itu akan mendapatkan perumahan. Itu program kami. Semoga itu dibantu atau diperhatikan oleh saudara-saudara kami yang punya rezeki. Ya. Jadi yang kami sebagai ketua mu'alaf dan pengurus di lapangan hanya bisa menjalankan amanah sebisa kami, sebanyak anggaran, secukup anggaran yang ada, bantuan yang ada. Semoga ke depan itu bisa terpenuhi semua jumlah kakak dari 36 dikurang 12 berarti tinggal 24 buah rumah. Insya Allah akan ada amplop ataupun bantuan-bantuan yang akan disisihkan khususnya untuk mu'alaf guna program ini. Ya, cukup itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini misi Yayasan Muslim Peduli Mentawai yang ingin membangunkan 4 buah masjid di pedalaman Mentawai, di mana para mu'alaf kita sudah 3 tahun lamanya mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah 3 tahun bersyahadat, tapi belum ada selama ini masjid untuk tempat mereka beribadah, untuk pusat pembinaan mereka, untuk syiar-syiar dakwah Islam. Yayasan Muslim Peduli Mentawai berjuang hingga ke pelosok-pelosok, hingga ke pedalaman-pedalaman,
mengarungi samudra, mengarungi lautan, mengarungi ombak untuk mensyiarkan Islam, mengembangkan Islam, menjayakan Islam, dan menjayakan umat Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 masjid yang sedang kita bangun, yakni pertama di Talago, yang kedua di Salikuma, yang ketiga di Pulau, yang keempat yakni di Tinampo. Hari ini kita sedang berjalan untuk memperjuangkan agama Allah. Al-Islam ala ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kita berjuang untuk isu Islam wal muslimun, kejayaan Islam dan kaum muslimin. Untuk itulah Yayasan Muslim Peduli Mentawai mendirikan masjid sebagai syiar dakwah untuk pembinaan mualaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Jannatul Firdaus, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kami dari pengurus Yayasan Muslim Peduli Mentawai juga mengajak kaum muslimin untuk bisa membantu wakaf, infak, sedekah dalam rangka pembangunan rumah Allah di 4 dusun di pedalaman Mentawai, di perkampungan mualaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan memasukkan kita dalam surganya. Terima kasih banyak. Semoga Allah taala memberikan kemudahan dan kelapangan kepada kita asbab kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkitlah mujahid, bangkitlah, rapatkan barisan, rapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, alhamdulillah, kami sekarang sedang dalam perjalanan ke desa Saliguma, tempat dibangunkannya masjid pedalaman. Kepada Allah, kami mendapatkan cuaca yang kurang bagus, badai, gelombang yang besar. Insyaallah, pertolongan Allah pasti akan selalu dekat, dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan mengembangkan Islam di Mentawai. Lihat di atas sana sudah mulai gelap. Insyaallah, mudah-mudahan Allah lindungi, Allah tolong perjalanan dakwah kami ini, insyaallah. Saudaraku rahimakumullah, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku rahimakumullah, perjuangan menjayakan Islam adalah perjuangan orang-orang mulia, orang-orang yang diberi karunia oleh Allah. Allahu Akbar. Adalah orang-orang yang istimewa. Kenapa? Karena yang mengambil perjuangan adalah orang yang dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Mereka para nabi-nabi, para rasul-rasul, para anbiya, maka siapa saja Allahu Akbar. di antara hamba-hamba Allah, kaum muslimin yang mau mengambil peran dakwah, peran perjuangan, peran pengorbanan, Amin. Aizzul Islam wal muslimin, Amin. maka dia telah mengikuti perjuangan para nabi, Amin. perjuangan para rasul, dan insyaallah dia adalah orang mulia, Amin. dia adalah orang yang istimewa, Amin. dia adalah orang yang sangat pilihan. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami sedang berada di tengah lautan
lawan. Diguyur oleh gelombang demi gelombang, ombak demi ombak, dan tidak akan dirasakan kalau kita hanya bersenang dengan istri, bersenang dengan anak, ataupun kita dari mimbar ke mimbar, masjid ke masjid di kota saja. Amin. Saudaraku, wallahi demi Allah, kalaulah tidak karena Islam, kalaulah tidak karena cinta dengan kejayaan Islam, Amin. wallahi kalau tidak karena cinta yang para muakkaf, Amin. saudara-saudara se-Islam, seiman, seakidah, setauhid dengan kita, Amin. wallahi demi Allah, kami tidak juga akan siap dan juga bersedia Amin. dakwah ke pegawai, sulit, berat, tantangan besar, resiko besar. Tapi inilah perjuangan. Hasibatum an jannah. Amma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa Amin. wad-dharra Amin. wa zulzilu Amin. hatta yaqula ar-rasul Amin. hatta yaqula ar-rasul Amin. hatta yaqula ar-rasul, Amin. sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amin. Habibullah, Amin. sampai-sampai kekasih Allah yang kakinya bengkak dalam tahajudnya, yang begitu dekat dengan Allah, dijamin buahnya surga, maksum terbebas dari dosa, Amin. sampai berkata walladzina amanu ma'ahu, dan orang beriman bersama dengannya. Amin. Apa kata Nabi? Apa kata para sahabat? Mata Nasrullah, mata Nasrullah, mata Nasrullah. Kapan datang pertolongan Engkau ya Allah? Allahu Akbar. Ya Allah, kami rindu pertolongan-Mu, kami harap pertolongan-Mu, kami merindukan pertolongan-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Dan kapan datangnya itu semua ya Allah? Allahu Akbar. Kalaulah Rasul tidak mengalami sulitnya perjuangan, besarnya tantangan dalam perjuangan, beratnya pengorbanan, Allahu dan Akbar. tidak akan keluar dari lisan yang mulia Sayyidina wa Maulana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat Allahu Akbar. mata Nasrullah, tidak akan keluar dari lisan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Allahu Akbar. mata Nasrullah. Tapi berat perjuangan, Allahu Akbar. berat tantangan, banyak dikaliku dakwah, banyak orang dan durinya, sehingga tidak ada lagi apa yang harus dikerjakan, Amin. tidak tahu lagi harus berbuat apa. Yang bisa dilaksanakan hanya berkata dengan satu kalimat terakhir, Allahu Akbar. mata Nasrullah. Betulkah ada pertolongan darimu wahai Allah? Rasul mengatakan ini bukan putus asa. Hanya orang kafir yang berputus asa dalam dakwah. Allahu Akbar. Hanya orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Rasul suci dari hal seperti itu. Allahu Akbar. Maka Rasulullah menunjukkan betapa beratnya perjuangan, Allahu Akbar. tantangan yang dialami. Allahu Akbar. Bagi kita yang rindu surga, am hasibatum an tadkhulul jannah. Bagi yang rindu dekat dengan Sayyidina Maulana Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti jari tunjuk dan jari tengahnya. Tidak cukup dengan lisan-lisan saja. Amin. Tidak cukup dengan ruku dan sujud atau sholat saja di masjid. Amin. Tidak cukup dengan puasa saja. Tidak cukup dengan haji dan umrah saja. Tidak cukup dengan bersedekah saja. Amin. Maka Nasrullah adalah bentuk perjuangan yang sulit untuk kita merindukan apa hasibatum an tadkhulul jannah, untuk mendapatkan surga. Amin. Kami juga rindu surga, rindu dekat dengan Rasul, rindu melihat wajah
kepada para mualaf. Alhamdulillah, siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami memberikan harta kepada para mualaf kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila depan guru kita, ustaz kita, ulama kita memberikan amanah, memberikan harta kepada para mualaf kita untuk mereka semua lebih semangat dalam Islam. Mau semangat semua dalam Islam? Kurang tepat, mau semangat semua dalam Islam? Mati dengan Islam dan masuk surga Allah SWT. Amin ya Allah. Takbir! Ini adalah pejuang-pejuang Islam yang dengan perjuangan luar biasa membahagiakan istri dengan surga, membahagiakan anak dengan ghirah perjuangan menjayakan Islam. Beliau-beliau ini adalah mujahid-mujahid dakwah yang siap bersusah payah untuk umat, untuk mualaf. Sekiranya beliau ingin untuk masna, maka pasti insyaAllah masih banyak orang yang mau untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat. Tapi beliau adalah orang qanaah. Satu istri insyaAllah cukup di dunia. Di surga nanti insyaAllah baru masna. Ini Ustaz Radison istri 1, anak 8. Ustaz Muzaki istri baru 1, anak 5. Yang penting daripada masna adalah jihad. Allahu Akbar. Dakwah, perjuangan Islam ini lebih besar pahalanya. Tapi kalau ada peluang untuk masna juga besar pahalanya. Allah Akbar. Itulah pejuang-pejuang kita. Meninggalkan, wahai istri kalian kecil, wahai anak-anak kalian kecil, yang besar adalah jihad, yang besar adalah perjuangan, yang besar adalah dakwah, yang besar adalah pengorbanan. Dan alhamdulillah, orang cerdas, orang pintar, orang soleh, dia pilih yang besar. Betul? Betul. Takbir. Takbir. Saudaraku, lihatlah perjalanan lautan demi lautan kami jelajahi. Kemudian hemparan gelombang badai kami lalui, dan ini kami akan lewati yang namanya hutan bakau. Bakau. Inilah perjuangan menuju mualaf, perkampungan mualaf di Mentawai. Masya Allah. Wahai pejuang-pejuang Islam, wahai Rizki yang masih muda, wahai Bang Aziz, tetap semangat perjuanganmu, gelorakan. Umat merindukan perjuanganmu. Rizki, jangan lupakan calon istrimu. Dia bangga denganmu. Kalau kamu pejuang, kalau tidak pejuang rugi. Takbir. InsyaAllah sinar Rizki ini kado untuk istrinya nih. Persembahan buat istri karena dia akan menikah. Ini yang depan nih, kado buat istri. Di saat orang memberikan kado kepada istri, buku, baju, cincin, dia berikan kepada calon istrinya. Semangat perjuangan Islam, ghirah menjayakan Islam sampai ke pedalaman. Betul ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan mengantarkan bahan bantuan kepada saudara mualaf kita dan juga akan mengadakan pelatihan di salah satu tempat pengajian, dan di sini adalah tempat di mana akan dibawa barang-barang yang sudah Bapak Ibu kaum muslimin semua yang sudah menyumbangkan
berbentuk pakaian, mukena, sajadah, dan baju muslim. Nah, di sini kita akan membagi daerah-daerah yang akan kita kunjungi dan kita akan bagi ratakan. Besar harapan kami bahwa makin banyaknya donatur-donatur untuk meluncur ke Mentawai. Kenapa di sini ada tempat Islamic Center ini adalah tempat yang sangat luar biasa yang bisa kita kembangkan agama Islam di sini. Tapi saat ini terkendala oleh anggaran dana untuk gaji guru, pegawai, dan pembersihan serta fasilitas dan kualitas untuk anak-anak kita. Nah, ini sangat memperhatikan sekali di mana anak-anak kita sedang gigih-gigih dan bersemangat untuk menuntut ilmu berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi terkendala akan uang. Untuk berpakaian normal saja di sini sangatlah sulit. Jadi kami menghimbau untuk seluruh masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat untuk bisa memperhatikan aset terbesar ini. Ini adalah aset dunia akhirat yang harus kita perjuangkan. Kami dari tim Al-Ananda akan memberikan laporan tuntas bagaimana perjalanan kita menyelusuri Mentawai yang indah. Tidak bosan walaupun saya lagi melakukannya ya, Insya Allah. Nah, sekarang spesial ya, hari ini sangat spesial. Bagaimana kita hidup mandiri dan sebagainya, itu pun akan nanti disampaikan oleh Ustazah Lena yang memaparkan dulu. Alhamdulillah, ini merupakan tidak terlahir dari rahim Islam dan juga belum mendapatkan pendidikan Islam secara sempurna. Jadi tugas kami di sini membina mereka agar kuat imannya, kuat Islamnya, baik ibadahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita suruh kumpul, langsung bergerak. Saya SMS ke orang perwakilannya, Bu tolong sampaikan ke Ibu kumpul hari Ahad. Langsung luar biasa sebenarnya. Biasanya tidak seramai ini, ya. Biasanya tidak seramai ini. Alhamdulillah sekarang bisa kumpul semua. Kalau kumpul semuanya full, ini misalnya 70 orang. Tapi sekarang kira-kira mungkin sekitar 50-90 orang ya yang hadir sekarang. Alhamdulillah bisa hadir semua. Masya Allah. Waktu tepat kami persilakan. Fadhil. Boleh sampai jam 11, sampai zuhur juga boleh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para ulama, Buya yang hari ini hadir di rumah Allah yang penuh dengan berkah, menjalin silaturahmi dengan tujuan adalah mendapatkan hidayah dari Allah untuk modal kita di hari akhirat nanti. Saya sangat bangga bisa duduk di sini, luar biasa. Biar lebih akrab, saya kenalkan diri dulu. Nama saya Lena, kelahiran tanggal 25 bulan 11 tahun 84 di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya mendarat di Indonesia pada tanggal 13 Januari tanggal 13 tahun 2013. Hampir mencapai 13 tahun saya berada di Timur Tengah. Kuliah di Kairo selama 4 tahun. Jurusan bisnis internasional 1 tahun 7 bulan di Madinah. Dan menjadi pembimbing umrah dan haji selanjutnya, yaitu menjadi pelayan umat, jadi pembantu dan orang awam. Dan hari ini saya hadir dengan tim Al-Ananda. Kebetulan perusahaan saya namanya Al-Ananda, rumah yayasannya Al-Ananda, semuanya Al-Ananda. Di sini hadir sekretaris saya Ibu Yaya, dan saya dibimbing atau didampingi oleh Ustadz Buya yang sangat luar biasa, yang mungkin sudah bertahun-tahun menyelusuri Mentawai ini. Beliau yang menunjukkan jalan, mengarahkan, mungkin nggak asing lagi. Siapa nama beliau? Allahu Akbar. Takbir.
Nah, jadi ini Ibu Yaya, sekretaris kita, ya, yang mau cari menantu masih boleh Bu. Mana tahu Bapak dan Ibu masih punya anak muda masih. Tapi kalau yang bagian kamera itu sudah punya anak, dosa diri lagi. Salat yang dilakukan 5 kali sehari semalam itu ada, tapi tidak menjadi kebutuhan, malah menjadi kewajiban. Ini perbandingannya. Kalau kewajiban yang penting dikerjakan, nanti tunggu, tunda hingga salat asar dan salat zuhur itu hampir berdempet. Tapi kalau salat sudah menjadi kebutuhan, ketika azan berkumandang, jantung kita terasa sesak dan kita akan segera mengambil wudu untuk menunaikan dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadikan salat itu adalah kebutuhan. Ketika kita haus, itulah segera kita cari minum. Tapi ya wajib. Tapi terkadang kita ibu-ibu karena sibuk begini begana, sudah azan dan tunggu dulu dan akhirnya dah masuk azan lagi dan belum juga terlaksanakan. Nah, ini bahaya. Ini sangat bahaya. Kenapa? Karena kita perempuan ini harus masuk surga. Kita tanamkan dalam hati kita. Kenapa? Karena kita nggak sanggup masuk neraka itu. Kalau ibu ingin coba masuk ke dalam neraka, ada caranya. Neraka kecil. Ibu-ibu masak pagi tadi? Masak pakai api apa pakai es? Pakai api. Sekarang ini anggap apinya. Dikiniin ke jari. Panas tidak? Belum panas. Bakar lagi. Kalau perlu di atas tunggu gini kan. Kenapa? Karena masuk ke dalam neraka itu, seandainya kita bisa kembali ke atas muka bumi ini, mungkin kita akan kembali. Tapi selagi kita masih ada di atas muka bumi ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi jangan sholat ditunda-tunda. Mulai azan datang, udah dipanggil di dalam masjid, maka segeralah berwudu. Karena pekerjaan itu akan selalu ada hingga kita dipanggil lagi oleh Allah, dicabut oleh malaikat dan kita masuk ke dalam bumi. Pekerjaan itu akan selalu ada. Betul? Sebelum kita lahir, pekerjaan sudah tersedia. Tapi kalau ibadah tidak bisa, apalagi sholat. Yang kedua adalah menutup aurat. Nah ini, makanya saya bilang ini calon-calonnya bidadari surga, karena semuanya tertutup, masya Allah. Masya Allah luar biasa, kelihatan cantik dan aurat. Tutup aurat itu sebagaimana? Jangan ketika hanya ada pengajian saja. Ya, jangan. Kenapa? Karena satu helai rambut kita seorang perempuan yang keluar, maka dosanya akan ditanggung oleh suami kita. Kasihan. Jika kita memakai pakaian yang membentuk tubuh kita, maka suami kita lah yang akan pertama kali mendapatkan dosanya. Cinta sama suaminya, Bu? Sayang sama suaminya? Maka jagalah pakaian kita, tutuplah aurat kita semaksimal mungkin agar kita dan suami kita sama-sama melangkah ke dalam surganya Allah. Amin. Apa caranya? Yang pertama, setelah masuk kamar, keluar dari pintu kamar itu, kerudung sudah kita pakai. Ya Bu ya? Oh, saya kan udah tua Bu Lena, gak ada nafsu lagi. Jin pakai nafsu, setan ada nafsunya. Ya betul. Jadi keluar dari kamar, kita sudah berpakaian longgar dan pakai jilbab yang panjang. Kenapa? Siapa saja yang tidak mahram kita, muhrim kita siapa saja? Tetangga kita tidak, orang kedai tidak, haram melihat kita. Jadi jangan sampai kita sudah ngaji, kita sudah ke masjid, kita sudah dengarkan ceramah, dan ustadznya udah bolak-balik sekali seminggu ke sini, tapi nggak dapat apa-apa. Jadi mubazir. Yang ketiga adalah patuh kepada suaminya. Nah, ini yang suka ngelawan suami siapa di sini? Ada nggak? Tunjuk. Barang siapa perempuan atau
Contoh ibu ngaji di masjid. Mulai antung di Mentawai ini. Nyampe di rumah, nasi tak ada, kamar kotor, anak beleha, rumah berantakan, dan suami tidak dilayani. Maka tadi ayat itu tidak sampai ke atasnya untuk mencatat ibu dapat pahalanya. Apalagi sampai bentak-bentak. Nggak bawa duit, suami pulang dimarah-marahin, dikasih punggung. Nggak ada senyum sama sekali. Pagi nggak ada air, nggak ada makan, nggak ada lontong, nggak ada segala macam, bentak-bentak dan marah-marah. Wah, ini bahaya. Wanita yang solehah itu walaupun dia pintar, biarpun dia bagaimanapun, di rumah tangga dia adalah seorang pelayan, melayani suaminya dengan hak. Walaupun suami itu Fir'aun. Pernah dengar kisah Fir'aun? Itulah perempuan. Tapi jika kita sudah mengomong kencang, emosi, apalagi sampai ngusir itu suami, kita tutup tubuh kita dengan cadar sekalipun, dan kita membaca Al-Quran sekalipun, dan bayar zakat segala macam sekalipun, tapi kepada suami kita durhaka, tanyakan sama ustaznya nanti, kemana pahala kita? Jadi sebelum pergi pengajian, kita perempuan itu ada 5 kewajiban yang mesti kita lakukan. Yang pertama, menyiapkan semua kebutuhan suami kita setelah kita pergi. Yang ketiga, membersihkan semua ruangan tempat suami dan anak-anak kita. Yang ketiga adalah meminta izin untuk kemanapun kita pergi, ke pasar, pengajian, pesta, keluar, segala macam mesti ada izin. Yang keempat adalah belajar untuk pamit dan bersalaman serta mencium pipi suami ketika mau keluar rumah. Di rumah ini Ustaz belajar Ibu mau umrah dapat pahala umrah nggak? Ibu berdiri di Mentawai ini di kampung ibu tapi dapat pahala umrah, mau nggak? Cium suami itu 3 kali sehari. 3 kali umrah loh, mencium Hajar Aswad loh. Tahu nggak cara ciumnya gimana? Tapi Bu, suami nggak mau dicium bagaimana itu? Kita baca astagfirullah. Ibu bapak, ibu semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika suami marah, egois tinggi, siapa yang duluan negor? Istri, karena minta belan. Ketika suami merajuk, ngambek dari rumah bawa baju, siapa yang jemput? Istri, karena anak demam dan sakit panas kangen sama papanya. Perempuan bisa menahan emosi, perempuan bisa menahan hibah hati, perempuan bisa menahan kesabaran menghadapi laki-laki yang egois. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan di dalam lubuk hati kita bahwa kita perempuan bisa. Takdir Allah. Betul? Betul. Belum lagi 5. Jika 5 jari membelai laki-laki yang lagi emosi dan naik darahnya, seakan-akan ingin membunuh orang lain, tetapi jika jari ini membelai 1 jenggotnya saja, maka laki-laki itu akan runtuh emosinya dan akan tumbuh kasih sayang. Ya, benar. Walaupun tentara hebat, walaupun polisi hebat, walaupun seorang ulama, jika perempuan sudah berbicara, tidak
perempuan. Jika perempuan sudah menjadi sebuah kain yang melindungi suaminya ketika kedinginan, maka suaminya akan sehat. Jika perempuan akan menjadi seorang motivasi atau motivator yang kuat, maka suaminya akan menjadi orang yang sukses. Jika perempuannya adalah seorang yang cerdas, maka suaminya akan menjadi seorang pengusaha yang kuat. Jadi ibu posisinya di mana? Nah, ini hari ini kita kaji. Jadilah perempuan yang kuat imannya, yang kuat akhlaknya, tapi juga pintar otaknya. Agar apa? Agar kita bisa mendukung di belakang layar untuk suami kita tercinta. Betul? Betul. Jadi kalau nggak mau dicium, Bu, gunakan jari 10. Caranya pagi itu setelah bangun tidur, Assalamualaikum Abi, mau minum apa? Allahumma salli ala Muhammad, sambil mendayung dan bikin kopi. Hati yang keras akan menjadi dingin. Habis itu senyum, silahkan diminum, Bi. Tidak semuanya bersih begini-begini nanti. Ya. Nah sekarang kita sebagai perempuan posisi kita di mana? Sejauh mana sudah kita berbuat? Nah ini perlu kita tolak ukur pada diri kita sendiri. Nah mau mencapai surga Allah itu gampang. Tapi kalau kita masih mempunyai ego, masih mempunyai emosi, dan belum tumbuh kesabaran, maka kita belum bisa ditempatkan pada jajaran tersebut. Ibu yakin gak sih kalau ibu ini akan hidup abadi? Yakin. Maaf, tadi ibu dari rumah ke sini bawa bekal gak? Mungkin bawa duit 2.000, 3.000, 100.000, 20.000. Padahal ibu masih di lokasi Mentawainya loh, masih dekat-dekat dan bisa pakai motor. Bagaimana kalau nanti ibu masuk ke dalam tanah dan dipanggil dan sudah menjadi mayat, dan di dalam itu akan menempuh jalan yang panjang? Apa yang sudah ibu persiapkan? Berapa ratus ribu dana yang sudah ibu salurkan untuk modal perjalanan? Pakai kendaraan apakah kita menuju surga nanti? Itu perlu kita pikirkan. Kenapa? Satu langkah saja kita dari rumah ke warung paling sedikit 20.000. Takut anak nanti minta jajan. Sekarang yang mau kita bawa, kita pergi dari atas muka bumi ini mau bawa apaan? Apa yang mau ibu bawa? Kalau tidak amal kebaikan, sedekah, infak, dan selalu tanamkan kebaikan-kebaikan selagi kita masih ada waktu. Jika masak, lebihkan untuk tetangga, walaupun cuma satu piring kecil. Kalau pergi, usahakan untuk membawa bertemu dengan saudara. Seperti Buya datang ke sini sibuk-sibuk di Padang mencari ini, walaupun apa pokoknya menjinjing karena ketemu keluarga besar. Itu modal. Dan jika ada kebaikan kita, maka tanamkan kebaikan-kebaikan itu kepada saudara-saudara kita. Itu adalah modal. Dan tutuplah aurat kita. Baik itu sudah keluar dari kamar, aurat sudah tidak ada di kita lagi. Bisa? Bisa? Tim Global Zakat Aksi Cepat Tanggap mengunjungi salah satu wilayah terpencil yang berada di Pulau Pagai, yaitu Dusun Tubeket. Tubeket merupakan salah satu dusun pedalaman berada di sisi lain dari Pulau Pagai. Tidak ada jalur darat yang menghubungkan Dusun Tubeket dengan pelabuhan utama di Pulau Pagai. Untuk mencapai dusun tersebut, tim harus menggunakan moda transportasi laut. Dengan speedboat membelah laut di Kepulauan Mentawai sekitar 1 jam. Setelah menyusuri laut, speedboat bahkan masih harus melewati muara sungai yang dipenuhi pohon bakau, sebelum akhirnya tiba di Dusun Tubeket. Mayoritas penduduk Dusun Tubeket beragama Muslim, dengan jumlah populasi hanya terdapat 45 kepala keluarga. Seluruh populasi inilah yang menjadi asal sebagian besar murid Madrasah Aliyah Darul Ulum di Pulau Pagai. Sekolah yang juga menjadi binaan dari Global Zakat Aksi Cepat Tanggap. Salah satu keluarga muslim di Dusun Tubeket menjadi keluarga penerima manfaat beasiswa murid dari Global Zakat ACT.
Keseharian orang tua murid menjadi petani, terkadang juga mencari ikan di muara sungai. Mayoritas warga Tubeket pun melakukan hal yang sama. Mereka pergi bertani sejak pagi hari, juga mencari ikan ketika sore hari. Kerukunan dan kesederhanaan yang khas terlihat dari penduduk dusun Tubeket ini.